Ya pemirsa, kinerja pasar modal Indonesia hingga saat ini terus menunjukkan performa positif. Bahkan jumlah investor di pasar modal per Juli 2024 sudah di atas 30 juta investor dengan jumlah perusahaan tercatat mencapai 936 perusahaan. Pasar modal Indonesia hingga saat ini terus menunjukkan eksistensi dan pertumbuhan kinerja yang luar biasa. Hal tersebut tercermin dari kinerja Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG yang mencetak rekor level tertinggi sepanjang sejarah atau all time high pada tahun 2024 atau pada pekan ini yaitu 7.726,662. Dan kapitalisasi pasar ikut terdongkrak mencapai titik tertinggi sebesar 13.114 triliun rupiah. Capaian positif yang terus diraih pasar modal Indonesia pada akhirnya semakin menumbuhkan rasa percaya diri dan optimisme bagi para pelaku pasar modal, baik investor maupun calon investor. Per Juli 2024 jumlah investor di pasar modal sudah mencapai 13.346.470 investor. Keberhasilan pasar modal Indonesia dalam meraih beragam capaian positif saat ini tentu tidak terlepas dari keberagaman para profesional yang sudah malang melintang di industri keuangan nasional. Dan tentunya para profesional yang berkecimpung di pasar modal ini pun dituntut memiliki kredibilitas dan kompetensi yang mumpuni dalam menjalankan tugas mereka. Salah satunya melalui mekanisme sertifikasi profesi pasar modal. Dengan demikian, sertifikasi profesi pasar modal menjadi salah satu kunci utama keberhasilan seorang profesional dalam meraih masa depan cemerlang di bidang pasar modal. Sertifikasi menjadi bentuk pengakuan resmi atas pengetahuan, kompetensi dan keahlian mengenai regulasi, analisis investasi, manajemen risiko dan aspek teknis lainnya dalam pasar modal. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini terkait dengan meraih masa depan cerah melalui sertifikasi pasar modal, sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel dengan Ibu Prasetyawati Kutra, Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi dari Industri Keuangan Pasar Modal Indonesia atau LSPI KEPAMI. Ya, selamat pagi. Ini manggilnya Mbak Popi ya? Mbak Popi aja. Selamat pagi juga Mas Pras. Terima kasih juga atas kehadirannya nih. Terima kasih juga buat diundang. Menarik kalau kita cermati dengan industri pasar modal yang sudah menjadi daya tarik juga bagi para investor ataupun masyarakat yang ingin bekerja di dalamnya, begitu ya. Nah, betul. tapi sebelum membahas lebih jauh, review terlebih dahulu dari Mbak Popi seperti apa sih kondisi pasar modal sampai saat ini? Silakan. Oke, kondisi pasar modal saat ini seperti yang tadi juga barusan disampaikan oleh Mas Pras ya. Investor memang alhamdulillah sudah 13 juta orang lebih. Perusahaan yang terdaftar yang listed sudah 936. Tapi kalau kita bandingkan nih 13 jutaan dengan jumlah penduduk Indonesia yang 200 something juta, itu kan masih belum 5% ya Mas gitu. Jadi sebenarnya pasar modal itu masih punya prospek yang sangat lebih baik itu untuk berkarir di situ ataupun untuk menjadi investor di situ gitu. Kalau menurut aku seperti itu ya. Baik, itu secara umum begitu. Tapi kalau kita lihat tantangan yang dihadapi sendiri itu apa sih kalau kita lihat begitu bagi para pelaku pasar modalnya dengan jumlah investor tadi yang sudah 13 juta orang lebih atau investor begitu. Oke, tantangannya itu yang jelas adalah mutu ya, berarti mutu dari sumber daya manusianya yang memang harus selalu terjaga. Kenapa? Karena industri jasa keuangan dalam hal ini pasar modal itu adalah sebuah industri yang sangat rigid dengan peraturan. Kesini diganjel peraturan, ke situ ada peraturan gitu ya. Jadi semua orang yang berkarir di pasar modal jelas harus memiliki sertifikasi terlebih dahulu untuk kemudian satu step selanjutnya adalah memiliki izin dari OJK untuk berkarir di pasar modal. Oke, itu dia. Berarti memang menjadi salah satu industri yang cukup ketat gitu dalam artian aturan yang menggawanginya begitu ya. Betul. Menarik. Lantas kalau kita bicara mengenai apakah pertumbuhan pasar modal yang cukup masif ini akhirnya kan
yang menjadi daya tarik nih bagi saya, mungkin masyarakat lain begitu untuk berkecimpung nih, untuk terjun langsung begitu di dalam industri pasar modal ini. Nah, lantas bagaimana Anda melihat potensinya sendiri? Potensi jelas masih terbuka luas ya. Buat jadi investor dari 13 juta menjadi nggak usah muluk-muluk deh, 10%-nya aja ya gitu. Itu dikit lagi mungkin ya kalau 10%. Jadi ayolah kita menjadi investor, kita ramaikan pasar modal. Tapi di sisi lain, dari sisi pelaku industrinya, pelaku usahanya itu kan juga harus memiliki standar tertentu gitu ya. Jadi kita juga mengajak bahwa ini pelaku-pelaku, ayo kita sertifikasi, kita standarisasi dengan apa ya istilahnya, kalau melalui versi BNSP itu kan menuju Indonesia Emas 2045, kemudian dengan standar kompetensi yang memang sudah disusun khusus bagi pasar modal ya, at least sumber daya manusia yang ada di pelaku industri itu memenuhi standar SKKNI tersebut. Nah, itu dia, bicara mengenai standarisasi, kemudian bagaimana kita bisa memahami batasan-batasan ataupun payung hukumnya lah ya kalau kita bicara ataupun berprofesi di pasar modal. Apakah akhirnya ini diwajibkan bagi seorang begitu yang bekerja di pasar modal untuk memiliki sertifikasi? Yang diwajibkan itu adalah untuk memiliki izin wakil perusahaan efek bagi orang perorangan yang berkarya di pasar modal, Mas Pras. Tapi untuk menuju ke situ di peraturan OJK-nya tertulis bahwa seseorang ini harus memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang diakui atau terdaftar di OJK. Nah, dalam hal ini berarti memang tidak semua LSP yang ada di Indonesia itu memang terdaftar di OJK. Itu sangat selektif dan sangat sedikit karena kan OJK juga memiliki standar tertentu ya bagi LSP-LSP-nya untuk bisa terdaftar di sana. Nah, lantas kalau kita bicara mengenai tadi ada kewajiban bagi profesi tertentu lah ya, begitu. Lantas mengapa profesi ini akhirnya begitu menjadi penting begitu kalau memang itu ada kewajiban ataupun sertifikasi profesi tadi, Mbak Popi? Kenapa penting? Karena mereka itu kan nanti yang akan menjalankan usaha ya, melalui sekuritas kah, melalui aset manajemen kah, melalui dapen, apapun itu gitu ya. Nah, bagaimana mereka bisa menjalankan semua ini menurut aturan, karena seperti tadi ya, gawangnya OJK tuh kan peraturannya banyak banget gitu. Nah, untuk memahami itu, untuk bisa bertindak di jalan yang baik dan benar itu kan butuh standar tertentu, Mas. Dan itu yang memang harus kami standarisasi melalui LSP ini gitu. Nah, kalau bicara mengenai sertifikasi yang mandatory, nah ini kan ada yang memang suatu wajib begitu. Nah, ini apa saja sih? Yang dalam hal ini LSPI Kepami lakukan ya Mas Pras. Mungkin namanya sekarang Bapak Ibu mungkin agak panjang, agak aneh, nggak asing, agak asing gitu ya, beda sama yang dulu. Tapi misalnya nih, kalau dulu kita kenal ada WPPE, Wakil Perantara Pedagang Efek. Sekarang namanya jadi Jenjang Kualifikasi 5 Bidang Pasar Modal Subbidang Perantara Pedagang Efek. Jadi yang mirip cuma di belakangnya aja gitu. Kalau kita bicara dengan nama yang lama, ada WPPE, ada WMI, ada underwriter untuk WPPE, kemudian sekarang ada yang baru yaitu WPPE pemasaran, itu dibagi menjadi WPPE pemasaran khusus untuk ekuitas dan khusus untuk ebus atau jualan obligasi. Jadi lebih spesifik yang baru itu. Dan ada satu lagi yaitu risk management untuk pemenuhan teman-teman sekuritas yang sesuai dengan POJK 6 tahun 2021. Wow, berarti memang sebenarnya cukup banyak juga, dan bahkan mungkin tadi nomenklatur saja kali ya, Mbak, ya kalau kita cermati begitu ya terkait dengan sertifikasi profesi. Lantas kesiapan dari LSPI Kepami sendiri bagaimana kalau memang suatu lembaga yang nanti juga memberikan sertifikasi begitu bagi profesional pasar modal? Kalau LSPI Kepami, insya Allah kami sebagai anak usaha dari Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia dan juga grup usaha dari SRO dalam hal ini,
itu insya Allah kami sudah siap untuk melayani teman-teman yang membutuhkan sertifikasi di kota-kota besar. Jadi kami tidak hanya di Jakarta saja, kami juga ready untuk mengadakan ujian di kota-kota besar dengan jadwal tertentu pastinya, nggak tiap hari kalau di kota besar. Nah, ini kami lakukan kira-kira di tahun 2024 sebelum kami mengajukan dan dikabulkan mudah-mudahan oleh BNSP untuk melakukan asesmen jarak jauh. Nah, jadi pada saat kita nanti diizinkan untuk melakukan asesmen jarak jauh, maka kita tidak harus bertatap muka untuk melakukan asesmen, tapi bisa by system, Mas. Nah, itu mudah-mudahan di 2025 lah ya kita bisa mengadakan. Dan insya Allah asesor kita juga sudah lebih dari 60 orang dan tersebar juga tidak hanya di Jakarta. Jadi insya Allah kami siap untuk melayani kebutuhan pasar modal Indonesia. Nah itu dia, lantas persyaratannya apa saja pemirsa? Kalau yang penasaran tunggu dulu, kita akan kembali usai jeda yang satu ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data terkait dengan pertumbuhan investor di pasar modal. Ini data per Juli 2024. Baik, kalau kita lihat total keseluruhan untuk investor pasar modal mencapai 13.346.470 investor. Sementara untuk investor reksadana itu mencapai 12.573.888 investor. Adapun saham, kemudian surat berharga lainnya ada 5,8 juta sekian dan SBN surat berharga negara 1,1 juta sekian. Berikutnya komposisi investor pasar modal, ini juga data per Juli 2024. Individual itu sekitar 13,3 juta, kemudian corporate 23.635 perusahaan, mutual funds-nya sekitar 9 ribuan, others 5.226, kemudian ada pension fund, ada financial institution, kemudian foundation, insurance, dan juga securities company. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Prasetyowati Kutra, Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Industri Keuangan Pasar Modal Indonesia LSP IKEPAMI. Baik, Mbak Popi, kita akan lanjutkan kembali. Ini menarik dengan jumlah investor yang tadi sudah mencapai 13 jutaan begitu. Ya, nah, ini betul. Kan selain investornya bertambah, meskipun Anda katakan memang masih di bawah 5% ya dari total jumlah penduduk Indonesia begitu. Nah, ini bicara mengenai bagaimana profesi profesional lah ya, ataupun pasar modal sendiri begitu. Ini kan tadi ada sertifikasi yang harus dimiliki. Nah, persyaratannya apa saja sih kalau misalnya saya ingin full power gitu ya, berkecimpung begitu di pasar modal. Oke. Jadi untuk bisa memiliki sertifikasi pasar modal itu pada dasarnya peserta digolongkan menjadi dua jenis, Mas Pras. Yang jenis pertama seperti yang kita biasa ketahui, ikut pelatihan dulu. Baru nanti bisa diuji sertifikasi di LSP IKEPAMI. Tapi dengan SKKNI yang baru atau LSP IKEPAMI ini memiliki persyaratan khusus bagi Bapak Ibu yang sudah menjadi profesional di pasar modal. Dan tentunya kita harapkan kalau sudah menjadi profesional itu akan memiliki bukti-bukti dong pekerjaannya yang bisa disubmit nih ke LSP IKEPAMI. Maka peserta yang seperti itu tidak perlu mengikuti pelatihan, bisa langsung kontak ke LSP IKEPAMI untuk bisa langsung diuji, Mas Pras. Oh, itu dia ya. Tidak sulit sebenarnya kalau kita lihat persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, yang ingin tahu berikutnya lantas seperti apa sih mekanisme pelaksanaannya pada saat proses sertifikasi berlangsung? Oke, kalau kita bicara tentang mekanisme pelaksanaannya bisa kontak atau bisa menghubungi ke LSP IKEPAMI. Baik melalui WA atau melalui web kita di lspikepami.co.id. Nah, tetapi selain itu intinya adalah setelah memenuhi semua persyaratan dasar administrasi ya. Nah, itu ujiannya akan dilakukan secara one on one antara asesor dengan asesinya, di mana nanti seperti biasa asesor akan menanyakan beberapa poin yang memang harus digali kemampuannya dari asesi, dan insya Allah di hari itu juga diberikan rekomendasi istilahnya.
ini kompeten atau belum kompeten. Hasilnya kan cuma 2, tapi itu baru rekomendasi. Itu belum menjadi belum menjadi tanda kelulusan nih bagi para peserta. Nah, nanti beberapa hari kerja kemudian dari LSP baru akan memberikan hasil pleno, Mas Pras. Dan hasil pleno inilah yang nanti akan dijadikan dasar bagi LSP untuk mengajukan sertifikat ke BNSP agar bisa segera dimiliki oleh peserta. Dan seluruh proses sertifikasi tadi apakah harus tatap muka atau bisa juga menggunakan sistem dalam artian online? Untuk tahun 2024 ini mungkin tadi sudah sempat dijelaskan kami tatap muka dulu. Sebelum kami mengajukan sistem online atau istilah BNSP-nya adalah asesmen jarak jauh. Hopefully 2025 mudah-mudahan kita optimis kita sudah bisa menjalankan dengan asesmen jarak jauh atau dengan online. Baik, nah butuh waktu berapa lama sih kalau saya mengikuti satu sertifikasi saja misalnya? Maksudnya dari proses awalnya sampai kita mendapatkan kelulusan misalnya? Kami memiliki kuota sementara di Jakarta ini 20 orang per hari. Ujiannya 20 orang per hari. Ini masih akan keep growing, nggak cuma ada di satu tempat, hopefully. Kemudian kalau di luar kota itu kami disupport luar biasa oleh Bursa Efek Indonesia sehingga kami bisa menyelenggarakan ujian di luar kota itu di kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia. Saat ini yang disupport adalah Medan, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Denpasar. Tapi tidak tertutup kemungkinan jika ada di luar kota-kota tersebut silahkan disampaikan ke kami. Kami yang akan minta perkenan Bursa Efek Indonesia untuk bisa membukakan tempat. Baik. Berarti memang sudah ada beberapa daerah yang tadi sudah disampaikan, tapi tidak menutup kemungkinan di daerah lain pun berdasarkan permintaan pun bisa. Bisa. Dan karena memang betul kami grup usaha dari Bursa, jadi memang untuk tempat ujiannya memang istimewanya kami adalah kami di kantor perwakilan Bursa. Bisa di kantor perwakilan Bursa, menarik. Nah, lantas biayanya nih berapa? Nah, seru nih kayaknya nih. Kira-kira berapa sih, penasaran? Biayanya mungkin ada video insert mungkin ya yang bisa disampaikan, dibantu disampaikan oleh IDX Channel. Tapi untuk 2024 ini kami masih menggunakan harga khusus nih. Harga khusus. Jadi harga coretnya ini itu jauh di bawah harga normalnya yang berlaku mulai 2025. Dan harga normal ini tidak akan naik dulu lah sampai 2025 karena kita mau memapankan dulu kira-kira. Baik, itu dia. Sudah ada potongan harga juga nampaknya sudah diberikan oleh LSP IKEPAMI begitu. Bagi Anda yang ingin mengikuti sertifikasi ya begitu di IKEPAMI. Dan tadi tidak hanya di Jakarta saja, di beberapa daerah pun sudah bisa, bahkan kalau ada permintaan juga bisa diajukan begitu. Bisa banget. Kalau bicara mengenai biaya sudah disampaikan untuk proses sertifikasi. Nah, yang menarik apakah sertifikasi ini juga memiliki batasan waktu ataupun mungkin adakah periode tertentu begitu kemudian harus ada ujian lagi misalnya? Benar. Itu kami mengacu ke POJK, Mas Pras. Kalau di OJK itu di POJK-nya masing-masing diatur ya untuk WPPE berapa tahun, untuk WMI berapa tahun. Tapi rata-rata adalah sertifikat BNSP-nya berlaku 3 tahun setelah tanggal diterbitkan untuk bisa mengajukan izin ke OJK. Lewat dari 3 tahun itu, maka OJK tidak menerima dan peserta harus ujian ulang. Kalaupun masih dalam batasan waktu itu hanya memperpanjang saja atau bagaimana mekanismenya? Maksudnya pada saat 3 tahun kan habis nih, kemudian nanti akan diperpanjang lagi atau ikut ujian lagi prosesnya? Once dia udah punya izin OJK maka dia saat ini ya dengan peraturan OJK yang ada, saat ini si peserta hanya memperpanjang izin OJK-nya saja. Hanya memperpanjang saja izin OJK-nya. Lantas seberapa kuat optimisme Anda begitu ya melihat bahwa memang sertifikasi ini benar-benar penting kemudian bisa mendukung juga nih perkembangan dari pasar modal Indonesia sendiri ke depan? Sangat optimis ya karena LSP itu kan tugasnya adalah untuk menstandardisasi sumber daya manusia ya Mas Pras. Jadi nampaknya kalau semua sumber daya manusia yang bekerja di pasar modal sudah terstandar, harusnya pasar modal itu bisa menjadi lebih baik, memiliki kinerja lebih baik dan otomatis harapannya untuk bisa
memiliki investor lebih banyak lagi, bisa membuka peluang kerja lebih banyak lagi bagi orang, itu akan sangat terbuka. Kenapa enggak? Sangat optimis. Baik, itu dia pemirsa, kalau memang ingin ikut sertifikasi di LSP IKAPAMI ya langsung saja datang begitu ke pasar modal begitu ya, ke Bursa Efek Indonesia. Betul. Baik Mbak Upi, sayang sekali waktu terbatas. Terima kasih banyak atas insight informasi yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Sukses terus untuk LSP IKAPAMI. Terima kasih Mas Pras. Ya pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Perbaharui terus informasi Anda hanya di IDXNL, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Jangan lupa saksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.